Isak tangis mengiringi kepulangan jenazah Putu Satria Ananta Rustika, 19, di Klungkung, Bali, pada Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024. Jenazah taruna STPI, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, yang meninggal dianiaya seniornya tersebut, dititip di RSUD Klungkung sampai menunggu hari untuk digelar upacara ngaben. Sejak pagi hari, kerabat serta rekan-rekan kerja dari ibu kandung Putu Satria, Ninengah Rusmini sudah menanti kepulangan jenazah. Mengingat Rusmini merupakan bidan di RSUD Klungkung, tangis kesedihan langsung terdengar saat jenazah Putu Satria tiba di IPJ, instalasi pemulasaraan jenazah, RSUD Klungkung sekitar pukul 10 WITA. Nengah Rusmini langsung dipeluk oleh rekan-rekannya, saat jenazah Putu Satria yang berada di peti kayu, dipindahkan dari ambulans menuju ke ruang jenazah. Saya harap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Karena itu menghilangkan anak, keponakan, saya, harap paman dari Putu Satria, Nyoman Budiarta saat ditemui di RSUD Klungkung, Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024. Nengah Rusmini tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya. Matanya sembab karena terus menangis, duka jelas teraut dari wajahnya. Ia lalu berjalan menuju kamar jenazah, sembari meratapi foto putranya. Dengan penuh rasa duka, Nengah Rusmini langsung bersandar di peti putranya sembari memejamkan mata. Putu Satria Ananta Rustika, 19, meninggal dunia setelah mendapat kekerasan dari seniornya di STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, di Jakarta, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian itu terjadi di toilet lantai 2 STIP Jakarta Utara. Awalnya korban, Putu Satria Ananta Rustika, dan teman-temannya yang masih tingkat 1, dipanggil oleh senior di tingkat 2. Seniornya yang bernama Tegar asal Bekasi, sempat menanyakan siapa yang meminta korban dan rekan-rekannya memakai pakaian olahraga ke gedung pendidikan lantai 3. Korban dan rekan-rekannya kemudian diminta berbaris berjejer. Kemudian Tegar memukul ulu hati korban dengan tangan mengepal sebanyak 5 kali. Hal itu membuat korban terkapar. Oh, di ikan yang di belakang ya?
Betul. Dia membuka kasus ini sejelas-jelasnya. Dia tidak mau menutup. Belum ada komunikasi. Pak ini Pak. Penyebabnya sesuai dengan DPP kasus manipulasi. Akan saya itu di lantai 3 di bawah kamar mandi bersama teman-temannya di Monoran, karena dia sebagai ketua angkatannya dia yang langsung dia sebagai ketua, dia dipukul di lantai 5 kali langsung pingsan terus adik seniornya dibawa lari ke ruangan ke ruangan pertama, ternyata pas waktu dipukul itu sudah meninggal. Seniornya buka mulutnya supaya mau bernapas, habis itu dibawa lari ke klinik, ternyata sudah tidak bernyawa. Pak, kenapa sih seniornya melakukan itu terhadap korban, Pak? Ya. Kenapa senior? Alasannya kenapa? Alasannya apa? Alasannya dipukul. Dugaan motifnya Kenapa? Motifnya Iya. tidak ada alasan. Senior keponakan saya naik ke lantai 3 karena dia pakaian baju olahraga, disuruh sama pembinanya bubarkan junior itu yang di atas. Dia naik 5 orang membuarkan, tapi memang ini kata pembina ya, memang di saat waktu itu jam 7 si junior tidak boleh pakaian preman, pakaian olahraga naik ke atas, harus pakai dinas. Ketahuan sama seniornya, diambil 5 orang itu dimasukin di kamar mandi. Kamar mandi dikunci, diajar. Keponakan saya langsung jatuh pingsan, paniklah seniornya yang 5 orang ini, diusir juniornya keluar semua, dibawa lari ke ruangan, habis bawa lari ke ruangan, ternyata sudah tidak bernyawa. Paniklah yang mukul ini, dibawalah langsung ke klinik, diperiksa nadinya, ternyata sudah tidak ada. Dibawa lari ke rumah sakit, kalau nggak Rumah Jaya. dibawa rumah sakit, habis itu dibawa rumah sakit Bayangkara di Oslo. Ini kan baru 1 orang Pak ya ditetapkan jadi tersangka. Iya. Nah, dari pihak keluarga gimana? Satu tuh mungkin masih banyak orang mungkin masih di polisi masih memeriksa. Ya masih di sesuai dengan pasal 34 sudah langsung hari Jumat itu langsung